Bener, sebenarnya kalau pengen itu sebenarnya pengen sih, siapa yang pengen jadi model ya Kak. Temen aku ada yang juga jadi model, tapi di situ keberaniannya tuh masih belum terkumpul. Dan aku masih fokus di kebetulan aku aktivitasnya di debat bahasa Inggris, jadi aku fokusnya kegiatan yang lain gitu. Tapi pada saat karena alam ini tergerak untuk nggak tahu kenapa menyuruh aku untuk ke situ, kan kayak aku dipaksa gitu loh, kamu ikut lomba ini gitu kan, berawal dari dipaksa harus mewakili gitu kan, mau nggak mau ternyata kok menang. Nah di situ baru mulai ada rasa keberanian, meskipun kecil ya kan, dari menang itu disitulah mulai aku harus besarkan potensi saya, potensi itu, potensi kamu gitu kan ya. Gitu. Terus aktivitas apa aja sih yang kamu sering lakukan di dunia modeling? Karena kan ketika berbicara masalah model itu kan semua kan harus di-upgrade ya, dari ketika kamu jalan harus benar, terus peragaan busana. Soalnya bicara masalah model itu banyak sekali ya, ada model baju, ada model majalah, betul, atau ada model apapun itu pasti banyak ya. Kalau banget. masalah model itu banyak sekali. Nah, apa sih yang kamu lakukan untuk upgrade skill kamu di dunia modeling ini? Kalau untuk aktivitas ya, untuk aku pribadi ya Kak ya. Karena kan kita sebagai model itu nggak ada banyak macamnya. Ada yang hanya sekedar memperagakan aja, memperagakan baju. Ada yang cuman hanya sebagai photoshoot seperti kayak selebgram kayak gitu aja. Ada juga yang dia itu mengambil secara global. Dia ikut pemilihan beauty pageant juga. Nah, dari beauty pageant itu yang justru banyak kegiatan aktivitasnya yang semakin mengupgrade ilmu kita. Seperti kayak pemilihan putra-putri atau pemilihan duta pariwisata dan lain-lain. Di situ kita nggak cuman hanya, di situ memang kita diwajibkan harus memiliki basic model, wajib ya kan, karena karena kita dari seleksi awal udah tinggi badan, berat badan. Kamu tinggi banget ya. Berat badan, tinggi badan, terus juga catwalknya gitu. Kalau jalan di sampingmu nggak pede. Kayak angka 10. Angka 10. Iya. Dari situ dan juga ada karantina juga. Setelah kita menang pun ada tugas-tugas yang harus kita emban juga gitu loh, seperti kegiatan sosial ataupun kita memberikan edukasi sama masyarakat sekitar gitu kan. Karena kalau bicara soal model tuh nggak hanya serta-merta tentang kita itu dunia kecantikan atau fashionable gitu, kita juga bisa memberi lebih gitu kan, memberi impact gitu sama orang sekitar gitu. Wawasan juga perlu Betul banget, pasti harus, seperti kayak isu-isu yang beredar sekarang ini, gimana caranya kita itu bisa untuk mencari solusi dan memberikan sesuatu, mendobrak hal baru di sekitar kita gitu Kak. Itulah, jadi seorang model itu nggak hanya cantik ya pemirsa ya, semuanya harus di-upgrade, termasuk harus pinter ya kan Esa? Betul banget, karena kalau model cuman hanya tampang aja atau hanya sekedar mengandalkan fisik, itu menurut aku pribadi sih masih kurang. Oke. Terus sejak prestasi apa sih yang Esa pernah dapatin di dunia modeling? Prestasi banyak sekali ya. Disebutlah satu-satu biar semua penonton, waduh ini keren banget ini. Oke, kalau prestasi, jadi terakhir kali aku modeling itu kan 2018 Kak, ya kan? Karena waktu itu aku lagi hamil 2 bulan. Itu prestasi terakhir aku. Waktu itu aku jadi runner up 1 Miss Ramadan Gresik 2018. Itu lagi hamil 2 bulan. Eman sih sebenarnya waktu itu mau nggak ikut, Eman udah daftar gitu loh Kak. Kan masih belum kelihatan kan 2 bulan itu? Belum. Masih langsing aku deg-degan itu karena pakai high heels 12 cm itu loh kan. Deg-degan di situnya. Terus aku menang juara 2 lomba fashion show dari EZ Model Management di Ciputra World. Terus aku jadi runner up 1-nya Yuk Muslimah Sidoarjo tahun 2017. Aku juga jadi ketua forum komunikasi Yuk Muslimah Sidoarjo tahun 2017. Aku jadi banyak sekali ya, kalau mau dijabarkan itu banyak sekali prestasi yang sudah kamu dapetin ya Esa, ya Allah. Padahal awalnya kamu sangat pesimis sekali ya. Bener, jadi awal kali itu ya, kalau mau tahu nih lika-likunya aku. Lika-likunya gimana nih? Ya, lika-likunya aku di modeling itu tahun 2015 awal ya, sempat menang itu tadi karena ketidaksengajaan. Itu tadi kan, itu nggak sengaja menang, tapi di situ aku diuji sama Allah. Pada saat aku mulai memberanikan diri ikut model, di situ tahun 2016 awal otomatis kan Kak ya, itu aku selama 1 tahun kalah semua.
Jadi aku ikut lomba apa aja tuh kalah semua. Putri Muslimah, Hijabhan, terus putri apa aja itu, Sansi Hijabhan itu 2016 itu aduh kayak cuman peserta doang, nggak sampai ke karantina atau sampai lanjut ke babak selanjutnya tuh enggak sama sekali. Terus pada akhirnya ternyata ini lomba tahunan. Aku mempelajari setiap lombanya itu. Ternyata ini tahunan. Oke, tahun depan ada lagi. Apa sih karakternya dari penilaiannya lomba ini, lomba ini, lomba ini. Jadi aku bikin plan. Tahun depannya ini aku harus do better. Aku harus ngelakuin lebih baik. Apa yang aku kurang tahun lalu, tahun ini harus perbaikin. Di tahun 2017 aku ikut lagi dan semuanya itu menang. Nggak tahu kenapa gitu. Makanya tahun 2017 itu menang semua kecuali lomba yang bener-bener gede ya kayak Sansi Hijabhan. Mungkin aku cuma sampai di Surabaya aja gitu kan, tapi udah bersyukur banget sih, karena ketemu orang-orang luar biasa juga gitu kan, tampil di TV juga. Terus untuk pemilihan Putri Muslimah juga cuman sampai ajang di juri terakhir, karena kan setelah itu kan perwakilan Surabaya cuma 1 orang aja, waktu itu kebetulan teman aku si Sekar itu. Ya alhamdulillah sih, terus akhirnya banyak yang menang-menang padahal sebelumnya tuh kalah-kalah. Ya itu lah, sebelum dapetin apa yang kamu inginkan emang harus diuji sama Allah, karena kalau kamu nggak kayak gitu kamu nggak bakal tahu ternyata memiliki karir sebagai model tuh ada lika-likunya Esa. Nggak semuanya lomba langsung menang, itu nggak semuanya. Kamu beruntung sekali loh, sekali lomba langsung menang itu kan yang pertama kali. Itu beruntung sekali loh Esa. Banyak orang yang sangat banyak kalanya sih kalau untuk ikut pertama kali itu, banyak kali itu udah biasa. Dan kamu sangat beruntung ketika pertama kali bergelut di dunia model, terus ikut lomba, kamu menang. Iya. Gitu. Sangat beruntung sekali nasib kamu, Esa. Alhamdulillah. Oke. Ya, aku lihat kamu tuh juga selain bergelut di dunia model, kamu juga bergelut di dunia make up artist ya, Esa ya? Iya betul. Oke, gimana ini? Kamu kok bisa tiba-tiba pengen jadi makeup artist juga? Atau mungkin karena kamu kan di model lu kan sering bermake up kan? Termotivasi betul. Untuk jadi mengaplikasikan make up kamu ke orang lain. Iya. Apakah seperti itu, Esa? Jadi kenapa aku buka namanya usaha makeup artist ya kan, berawal dari aku terbiasa dengan make up diri aku sendiri, karena kan memang kebetulan aku terjun di dunia model di mana yang aku juga ada beauty pageant di dalamnya. Jadi kita dituntut untuk harus bisa tampil, always tampil cantik gitu loh Kak. Kita harus bisa dandan. Jadi kalau pada saat kita mewakili ajang lomba kita otomatis misalnya ikut diundang dalam berbagai acara, kita harus pakai selempang, kita juga harus bisa dandan. Kalau misalkan kita pakai muat terus kan, aduh berapa banyak budget itu yang harus disiapkan gitu loh Kak. Apalagi karantina itu menyediakan kita, mengajarkan kita itu make up class juga gitu loh, memberikan kita wadah untuk belajar make up juga. Pada saat aku mengaplikasikan ke diriku kok banyak yang suka. Dan berawal dari itu banyak yang kepengen di make upin sama aku. Dan dari situlah banyak, ayo buka make up class, make up artist aja loh, buka make up artist dari situ. Iya, semesta lagi-lagi mendukung ya aku buka gitu. Itu kliennya udah di mana aja nih? Dari luar kota atau mungkin area Surabaya dulu? Gimana? Kalau luar kota sih mentok itu paling jauh itu Bojonegoro sama Malang. Wow. Iya. Padahal di situ. Udah berapa tahun kalau untuk menggeluti dunia makeup artist? 2017 akhir sih, kalau nggak 2018 awal. Karena kan di situ nggak bisa aku tuh fokus di situ ya, karena waktu itu aku lagi fokus di modeling itu banyak banget padat kegiatannya. Kan 2017 banyak menang, otomatis banyak mengemban tugas juga, bagi waktu sama itu. Terus gak lama di 2018 awal kan aku menikah itu tadi, gak lama hamil, jadi ya gak terlalu ini sih aku, karena aku fokus, maksudnya karena aku punya kewajiban yang harus aku laksanain dulu. Gitu. Berbicara masalah menikah ya, kan kamu udah nikah nih, apakah suami masih mendukung karir kamu sebagai model? Atau mungkin suami agak melarang, atau bagaimana? Kalau dari suami aku sendiri, dari awal sebelum nikah itu selalu support 100%. Kemana aja aku ditemenin, tapi makanya aku ditemenin, dipantau, dianterin. Sampai waktu itu malam-malam itu jam 12 malam hujan itu dia antar jemput gitu kan. Tapi setelah menikah, fitrahnya seorang laki-laki sih, suami. Nggak pengen gitu istrinya itu terlalu berada di kelilingan. Iya, selain di-expose, kita juga kadang kan kalau model photoshoot itu dia tuh fotografernya kebanyakan cowok. Iya kan, cowok, kebanyakan cowok. Nah itu kayak
Gimana sih Ada- cowok ada itu ya rasa laki-laki. cemburu ya? Iya, langsung to the point ya. Semuanya itu the point. Iya cemburu maksudnya gitu. kan? Iya bener. Akhirnya dari situ suami lebih membatasi lagi, lebih mengerucutkan lagi. Nah, tapi nggak langsung di stop. Oh kamu nggak boleh gitu, enggak. Mungkin fashion show di catwalknya itu yang benar-benar sangat dikurangi. Karena selain pada saat itu aku langsung hamil juga kan, bahaya juga buat aku. Itu juga aku punya anak, jadi kayak kurang pas lah kalau untuk catwalk itu. Karena kan kalau kita fashion show harus harian full gitu loh kak waktunya. Gitu. Mungkin tapi suami supportnya gini kak, aku masih boleh untuk apa Kalau di namanya? dunia model mungkin baju, Iya. pusat apa model baju gitu Iya masih betul, boleh ya? boleh. Kadang malah aku dijadikan model di konveksinya suami aku kak. Oke. Jadi aku tuh pemotretan itu dia apa ya? Punya Dia kok istri aji cantik. mumpung. Punya istri cantik diberdayakan jadi model kan sekalian kamu model yaudah jadikan model busana Biasanya dia gini, aja, karena gitu biasanya kan. dia tuh cuman pakai patung gitu motonya kan. Habis ini kak aku yang disuruh aku yang disuruh foto. Ayo pemotretan. Aku kira pemotretan apa? Oh ternyata bisnisnya sendiri. Oh yaudah nggak apa-apa aku gitu kan, daripada nggak sama sekali ya gitu. Daripada cewek lain ya kan. Iya nggak salah, patung aja kalau kayak gitu. Aku aja. Mending saya saja yang jadi modelnya katanya kamu ya saya. Iya bener Oke, banget.